Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelak dikumpulkan di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Sebelum memulai kisah ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar mengenai pandangan atau pelajaran yang dapat diambil. Mari kita simak kisah yang penuh haru dan hikmah berikut ini. Nenek di pesta pernikahan, kisah yang menggugah hati. Hari itu seharusnya menjadi hari yang paling membahagiakan bagi Rani, seorang pengantin wanita yang baru saja menikah dengan pria pilihannya, Adi. Dengan gaun putih berhiaskan payet indah, ia tampak begitu mempesona. Di sebuah gedung megah, pesta pernikahan mereka dipenuhi oleh tamu undangan dari berbagai kalangan. Suasana dipenuhi dengan gelak tawa dan kebahagiaan. Namun, semua berubah ketika seorang wanita tua masuk ke ruangan pesta. Pakaian wanita itu lusuh, tubuhnya tampak lelah, dan wajahnya penuh kerutan yang menunjukkan usia lanjut. Ia berdiri di pintu masuk, matanya berkaca-kaca, seolah-olah berusaha mencari seseorang di tengah keramaian. Langkahnya perlahan, dan ia mendekati pelaminan dengan tatapan penuh harap. Ketika nenek itu sampai di depan pelaminan, Rani yang awalnya tersenyum menyambut tamu tiba-tiba berubah ekspresi. Wajahnya memerah, bukan karena haru, tetapi karena amarah. "Kenapa nenek datang ke sini?" bentaknya dengan nada tinggi, membuat para tamu menoleh ke arah mereka. Nenek itu mencoba berbicara, suaranya lirih, "Nak, aku hanya ingin memberikan doa untukmu. Aku tahu mungkin aku tidak pantas berada di sini, tapi aku hanya ingin melihatmu bahagia." Namun, Rani tidak peduli. Dengan penuh emosi, ia mengambil ember yang kebetulan ada di dekat panggung dan menyiramkan air ke tubuh nenek tersebut. Para tamu terperangah, sebagian terdiam, sebagian lainnya mulai bergosip. "Pergi dari sini," teriak Rani. "Kamu membuat malu keluargaku." Nenek itu terdiam, tubuhnya basah kuyup, tetapi ia tetap berdiri di sana. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Nak, aku tidak pernah bermaksud mempermalukanmu. Aku hanya ingin melihat cucuku bahagia. Aku adalah ibu dari ayahmu." Kata-kata itu seketika membuat suasana menjadi hening. Semua mata tertuju pada Rani, yang tampak terkejut. "Apa?" serunya, hampir tidak percaya. "Tidak mungkin. Ayahku bilang nenek sudah lama meninggal." Dengan suara berat, nenek itu menjelaskan, "Ayahmu mungkin tidak ingin kamu tahu tentangku karena aku hanya wanita miskin yang tidak bisa memberikan apa-apa. Tapi aku adalah orang yang merawat ayahmu sejak kecil. Dan hari ini, aku hanya ingin memberikan restu untukmu." Air mata mulai mengalir di wajah nenek itu, tetapi Rani tetap keras hati. "Aku tidak peduli siapa kamu. Kamu tidak diundang ke sini. Pergi," katanya sambil menunjuk ke arah pintu keluar. Para tamu mulai bergumam, beberapa di antaranya tampak tidak nyaman dengan kejadian tersebut. Namun, nenek itu tidak melawan. Dengan langkah terlatih, ia meninggalkan ruangan sambil menangis. Beberapa minggu berlalu setelah kejadian itu. Pernikahan Rani dan Adi yang awalnya tampak bahagia mulai menghadapi banyak masalah. Usaha Adi yang sebelumnya berjalan lancar tiba-tiba bangkrut. Rumah tangga mereka penuh dengan pertengkaran, hingga akhirnya Adi memutuskan untuk meninggalkan Rani. Di tengah kesendiriannya, Rani mulai merenungkan semua yang telah terjadi. Ia teringat pada nenek tua yang ia usir dengan kejam. Hatinya mulai dihantui rasa bersalah. Suatu hari, ia memutuskan untuk mencari nenek tersebut. Dengan bantuan beberapa orang, Rani akhirnya menemukan nenek itu tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggiran kota. Ketika melihat keadaan nenek yang memprihatinkan, Rani tak kuasa menahan air matanya. Ia berlutut di depan nenek itu sambil memohon maaf. "Nenek, maafkan aku. Aku telah berbuat salah padamu. Aku terlalu sombong dan buta oleh gengsiku." Nenek itu tersenyum lemah. "Nak, aku sudah memaafkanmu sejak hari itu. Aku hanya berharap kamu bisa belajar dari kesalahanmu dan menjadi orang yang lebih baik." Sejak saat itu,
hidup Rani berubah. Ia mulai merawat neneknya dengan penuh kasih sayang dan berusaha menebus semua kesalahannya. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang yang mendengarnya. Pelajaran dari kisah ini, kita tidak pernah tahu siapa yang akan membawa berkah dalam hidup kita. Jangan pernah memandang rendah orang lain, terutama mereka yang lebih tua. Sebab, di balik keriput dan kelemahan mereka, tersimpan cinta dan doa yang tulus untuk kita. Semoga kita semua dapat belajar untuk lebih menghargai dan mencintai orang tua serta keluarga kita. Jika kalian merasa tersentuh dengan kisah ini, jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan agar lebih banyak orang dapat mengambil hikmah darinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.